Kita bersyukur kepada Allah karena Ia telah memberikan kita semua kesehatan. Marilah kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Marilah kita nyanyikan satu lagu pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Sebentar lagi kami ingin mengikuti ibadah. Tolong berkati kami agar kami bisa mengikuti ibadah dengan hati yang bersungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Psalm 25 verse 10. All the ways of the Lord are loving and faithful for those who keep the demand of His covenant. Mari bersama-sama menyanyikan pujian ini. Ku cinta firman Tuhan. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39 perjanjian lama, 4 Injil Yesus, 1 Kisah Rasul, surat 13 oleh Rasul Paulus, 1 buku Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas dan kitab Wahyu perjanjian baru, seluruh kitab suci kebenaran Allah untuk hidup suci di depan Tuhan. Ku mencintai firman-Mu, ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Mari tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk cinta kasih-Mu yang terus menyertai kami sampai pada saat ini. Sebentar lagi kami akan belajar dari firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti akan setiap firman-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang dibentuk sesuai dengan kehendak Allah. Tolonglah kami ya Roh Kudus, sehingga kami mendengarkan dengan serius dan melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Siapakah orang yang paling mengasihi kamu? Dan siapakah orang yang sangat kamu sayangi? Jika ada orang yang berkata, "Aku mengasihi kamu," namun ia tidak mau berbicara atau berkomunikasi dengan kita, apakah benar ia mengasihi kita? Setiap kali kita mencoba berbicara atau bercakap-cakap dengan dia, malah dia meminta kita untuk diam dan berkata, "Shh, jangan cerewet. Kalau kamu sayang padaku, diam saja." Sekali lagi, apakah benar ia mengasihi kita? Banyak orang yang mengaku bahwa dia mencintai Tuhan, tetapi tidak mau membaca firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema mencintai firman Tuhan. Tertulis dari kitab Mazmur 119 ayat 97 dan Nehemia 8 ayat 1 sampai 10. Kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu firman Tuhan membawa sukacita. Mencintai Tuhan berarti mencintai firman Tuhan, menyediakan waktu untuk mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Jadi kebenarannya adalah kita tidak bisa berkata, "Aku mencintai Tuhan," kalau aku tidak mencintai firman-Nya. Sama seperti ketika kita mengasihi seseorang, kita senang berbicara dengannya. Demikian juga seharusnya jika kita mencintai Tuhan, kita akan mencintai firman-Nya dan ingin belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan memiliki banyak manfaat dalam hidup kita sebagai orang percaya. Apakah kalian tahu bagian-bagian dari Alkitab? Mari kita perhatikan cuplikan ataupun pelajaran berikut ini. Berikut ini 66 kitab yang terdapat di dalam Alkitab beserta dengan jumlah pasalnya. Alkitab terdiri dari 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama 39 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab. Jadi total seluruhnya adalah 66 kitab. Kitab Kejadian terdiri dari 50 pasal, Kitab Keluaran 40 pasal, Kitab Imamat 27 pasal, Kitab Bilangan 36 pasal, Kitab Ulangan 34 pasal, Kitab Yosua 24 pasal, Hakim-Hakim 21 pasal, Kitab Rut 4 pasal, 1 Samuel 31 pasal, 2 Samuel 24 pasal, 1 Raja-Raja 22 pasal, 2 Raja-Raja 25 pasal, Kitab 1 Tawarik 29 pasal, Kitab 2 Tawarik 36 pasal, Kitab Ezra 10 pasal, Kitab Nehemia 13 pasal, Kitab Ester 10 pasal, Kitab Ayub 42 pasal, Kitab Mazmur 150 pasal, Kitab Amsal 31 pasal, Kitab Pengkhotbah 12 pasal, Kitab Kidung Agung 8 pasal, Kitab Yesaya 66 pasal, Kitab Yeremia 52 pasal, Kitab Ratapan 5 pasal, Kitab Yehezkel 48 pasal, Kitab Daniel 12 pasal, Kitab Hosea 14 pasal, Kitab Yoel 3 pasal, Kitab Amos 9 pasal, Kitab Obadya 1 pasal, Kitab Yunus 4 pasal, Kitab Mika 7 pasal, Kitab Nahum 3 pasal, Kitab Habakuk 3 pasal, Kitab Zefanya 3 pasal, Kitab Hagai 2 pasal, Kitab Zakaria 14 pasal, Kitab Maleaki 4 pasal. Berikut 27 kitab Perjanjian Baru. Injil Matius 28 pasal, Injil Markus 16 pasal, Injil Lukas 24 pasal, Injil Yohanes 21 pasal, Kisah Para Rasul 28 pasal, Surat Paulus di ke Roma 16 pasal, Surat Paulus kepada Korintus pertama 16 pasal, Surat Paulus yang kedua ke Korintus 13 pasal, Surat Paulus ke Galatia 6 pasal.
Surat Paulus ke Efesus 6 pasal, surat Paulus ke Filipi 4 pasal, surat Paulus ke Kolose 4 pasal, surat Paulus pertama ke Tesalonika 5 pasal, surat Paulus kedua ke Tesalonika 3 pasal, surat Paulus pertama ke Timotius 6 pasal, surat Paulus yang kedua kepada Timotius 4 pasal, surat Paulus kepada Titus 3 pasal, surat Paulus kepada Filemon 1 pasal, surat kepada orang Ibrani 13 pasal, surat Yakobus 5 pasal, surat Petrus yang pertama 5 pasal, surat Petrus yang kedua 3 pasal, surat Yohanes yang pertama 5 pasal, surat Yohanes yang kedua 1 pasal, surat Yohanes yang ketiga 1 pasal, surat Yudas 1 pasal, Wahyu kepada Yohanes 22 pasal. Dan berikut ini jumlah pasal dan ayat dalam keseluruhan Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Begitu menakjubkan, bukan? Alkitab yang kita pegang dan kita baca setiap hari berbeda dari buku lain. Waktu penulisan Alkitab dilaksanakan dalam proses yang sangat lama. Penulisnya menuliskan setiap kata ataupun kalimat di dalam Alkitab melalui inspirasi dari Roh Kudus. Penulis memang menulis Alkitab, tetapi semuanya itu bersumber dari Allah. Allah menginspirasi para penulis Alkitab untuk menulis setiap kitab, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Melalui Alkitab, Allah berbicara kepada umatnya. Dia menyatakan kehendaknya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab memiliki manfaat penting di dalam kehidupan orang percaya. Pemazmur juga mengaku bahwa Alkitab atau firman Tuhan membuat kita semakin bijaksana, lebih berakal budi. Firman Tuhan juga menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan kita. Kalau kalian membaca atau mempelajari Alkitab, kalian akan mendapatkan hal-hal yang unik dan sangat berarti dalam hidup kita sebagai orang percaya. Melalui Alkitab, kita juga semakin mengetahui karya-karya Allah yang luar biasa. Dan kita juga boleh membaca di dalam Alkitab bahwa Allah menyelamatkan, menebus dosa manusia. Alkitab juga menceritakan satu kisah bangsa Israel setelah mereka mengalami masa pembuangan di Babel. Ketika itu mereka sudah menetap di kota-kota, yaitu di Yerusalem. Mereka akan melakukan sebuah perayaan. Lalu Nehemia memberikan tugas kepada Ezra untuk melakukan pembaharuan rohani bagi rakyatnya. Pembaharuan rohani yang dilakukan Ezra yaitu dengan membacakan Taurat Musa. Ada orang-orang Israel, mereka berkumpul di halaman depan pintu gerbang air. Waktu itu ada seorang ahli kitab yang bernama Ezra. Ezra membawa sebuah kitab hukum Taurat dan membacakannya untuk orang banyak yang ada di situ. Sewaktu Ezra membuka kitab itu dan mulai membacakannya, orang banyak bangkit berdiri dan mendengarkan. Pembacaan kitab itu berlangsung dari pagi sampai siang hari dan semua orang tetap mendengarkan. Ezra membaca kitab Taurat itu kepada orang banyak dan bagian-bagiannya supaya apa? Semua orang yang ada mengerti tentang firman Tuhan.
Setelah selesai membaca firman Tuhan yang disampaikan ke orang banyak, Esra lalu memuji Tuhan. Ketika Esra memuji Tuhan, orang banyak yang ada di situ juga ikut memuji Tuhan dengan bersukacita. Dan sewaktu Esra membaca kitab yang dibawa, orang-orang banyak yang ada di situ juga ikut mengajarkan tentang firman Tuhan kepada orang lainnya. Jadi Esra menjadi contoh buat orang-orang yang ada di situ. Ketika dia memuji Tuhan dengan sukacita, orang lain juga ikut memuji Tuhan dengan sukacita. Ketika dia mengajar, membacakan firman Tuhan untuk orang banyak, ada orang-orang di situ yang juga ikut mengajar dan membacakan firman Tuhan kepada orang lain. Sehingga banyak orang jadi mengerti tentang firman Tuhan. Esra sudah memberikan contoh yang baik untuk orang-orang yang ada di situ. Perhatikanlah, pembacaan Taurat Musa dilakukan pada bulan yang ke-7. Hari itu disebut Hari Raya Trompet atau Hari Raya Sangkakala. Apa yang menarik dari cerita ini? Yang menarik adalah sebelum mereka merayakan perayaan tersebut, rakyat sendiri meminta supaya Esra membacakan Taurat Musa untuk mereka dengarkan pada saat itu. Alkitab menceritakan, maka berkumpullah seluruh rakyat di depan pintu gerbang. Nah, ketika itu rakyat sendiri meminta kepada Esra, ahli Taurat, supaya membacakan Taurat Musa diperdengarkan kepada seluruh rakyat yang sedang berkumpul saat itu. Bukan hanya itu anak-anak. Mereka juga meminta supaya Esra menjelaskan Taurat Musa yang sudah diperdengarkan kepada mereka. Lalu Esra pun membuka Taurat Musa di depan semua orang. Esra membaca Taurat Musa ke dalam bagian pasal dan ayat. Bukan hanya itu saja. Esra juga memberi penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan ketika membacakan dan menjelaskan Taurat Musa. Para umat atau rakyat mendengarkan dengan serius. Mereka memperhatikan pembacaan Taurat Musa oleh Esra, sehingga mereka mengerti dan menerapkan firman Tuhan yang sudah mereka dengarkan. Bagaimana dengan kalian anak-anak? Apakah kalian mendengarkan dengan serius ketika firman Tuhan disampaikan? Adakah di dalam hati kita yang rindu dan haus untuk terus belajar dari firman Tuhan? Kita lihat rakyat itu ketika mereka sudah mendengarkan firman Tuhan, mereka merespon dengan berkata, amin, amin, sambil mereka mengangkat tangan. Setelah itu, mereka sujud menyembah sampai muka mereka ke tanah. Lalu mereka pun memuji-muji nama Tuhan. Kita dapat belajar dari apa yang dilakukan oleh rakyat atau bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi juga kita dapat belajar dari Esra. Dalam kitab Esra pasal 7 ayat 10 berkata bahwa Esra bertekad, berkomitmen untuk mempelajari, meneliti, melakukan dan mengajarkan firman Tuhan. Esra berkomitmen untuk selalu mencintai firman Tuhan. Itulah sebabnya Esra dipakai Tuhan untuk mengajarkan dan menyampaikan Taurat Musa kepada bangsa Israel. Demikian juga bangsa Israel. Mereka memiliki hati yang mau belajar dari firman Tuhan. Sesudah mendengarkan firman Tuhan, mereka pun mengadakan perayaan. Semua orang, termasuk para imam, yang terharu atau menangis ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka diajak untuk bersuka cita karena pimpinan dan anugerah Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka.
Tetapi ingat anak-anak, sumber sukacita mereka bukan hanya karena anugerah dan pimpinan Tuhan, tetapi mereka bersukacita karena mereka mengerti firman Tuhan yang sudah diperdengarkan kepada mereka. Benar anak-anak, kasih, kesetiaan, dan anugerah Tuhan menjadi sumber kekuatan dan sukacita kita dalam menjalani hari-hari kita. Apalagi pada saat ini. Di tengah banyak tantangan, ketakutan, kesetiaan dan kekuatan Tuhan yang akan terus membuat kita bersukacita. Tetapi jangan lupa, mengerti, memahami firman Tuhan adalah anugerah yang patut kita rayakan bersama-sama. Ketika kamu mengerti firman Tuhan, itu anugerah pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita sehingga kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Anak-anakku, apakah kamu mengaku mengasihi Tuhan? Apakah kamu mau menyediakan waktumu untuk membaca firman Tuhan? Mencintai Tuhan berarti mencintai firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk membaca Alkitab setiap hari, sehingga hidup kita pun dipimpin oleh Tuhan menjalani hari-hari kita. Dengan demikian, kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sekali lagi, jangan lupa membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 97 berkata, "Betapa ku cintai Taurat-Mu ya Tuhan. Aku merenungkannya sepanjang hari." Anak-anak Miss, sebagai komitmen bersama, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian ini. Ku cinta firman Tuhan. Mari bersama-sama menyanyikan pujian ini. Ku cinta firman Tuhan. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39 perjanjian lama, 4 Injil Yesus, 1 Kisah Rasul, surat 13 oleh Rasul Paulus, 1 buku Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas dan kitab Wahyu perjanjian baru, surat kitab suci kebenaran Allah untuk hidup suci di depan Tuhan. Ku mencintai firman-Mu, ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Aku akan selalu membaca firman Tuhan setiap hari sampai ku bertemu dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamatku. Amin. Mari tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami pada pagi hari ini, supaya kami selalu mencintai firman Tuhan, rutin membacanya setiap hari dan melakukannya, sehingga hidup kami pun dipimpin oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kegiatan pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan pimpin kami, sehingga kami dapat melakukannya sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.